Ya, Assalamualaikum. Selamat datang di segmen By Request. Ini adalah konten yang dipersembahkan khusus bagi para subscriber di channel ini. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah pada nonton dan mari kita mulai. Entah kenapa Inggris selalu menghasilkan grup musik pop bernuansa gelap, dari Black Sabbath hingga Bauhaus, The Cure hingga The Bunnymen dan Radiohead. Kami adalah bangsa yang terobsesi dengan kesuraman. Dan selama tahun 1980-an, salah satu band yang benar-benar mewujudkan suasana ini adalah The Sister of Mercy. Sister of Mercy dibentuk di Leeds, Inggris pada tahun 1980 oleh Gary Marks dan Andrew Eldridge untuk memuaskan keinginan mereka agar mereka bisa mendengarkan diri mereka sendiri di radio. Tujuan mulia kami adalah untuk bisa tampil di acara John Peel, katanya. Agar tidak bingung dengan gitaris Duran-Duran, Andrew William Harvey Taylor mengubah namanya menjadi Eldridge, sementara Mark Frederick Pierman mengambil nama pahlawan pekerja buruh dan mengubah namanya menjadi Gary Marks. Nama mereka diambil dari lagu Leonard Cohen dari film Robert Altman, McCabe and Mrs. Miller. Pada tahun pertama mereka, band ini mengalami beberapa kali pergantian formasi. Formasi awalnya terdiri dari vokalis Keith Fuller, keyboardis Cale Shearsby, Eldridge pada drum, dan Marks pada gitar. Setelah formasi ini bubar, hanya Marks dan Eldridge yang tetap terlibat, dan keduanya juga mengambil tugas sebagai vokal. Selama ini John Langford yang memainkan keyboard di band ini juga dikeluarkan karena jarang muncul saat latihan. Grup ini dimulai dengan ambisi mereka yang terbatas. Mereka mengambil pengaruh glam rock, Roxy Music, Slade, dan David Bowie, serta Motorhead dan Psychedelic Furs. Meskipun mereka muncul bersamaan dengan Bauhaus, Alien Sex Fiend, dan 4AD Stable, dan terlepas dari pengaruh yang sama dan estetika gelap gulita, The Sisters membantah bahwa mereka adalah gothic rock dan lebih merupakan kelanjutan dari musik rock and roll, Gene Vincent, The Rolling Stone, dan The Stooges. Pada tahun 1981, formasi lengkap band ini menambahkan Craig Adams pada bass, Ben Gunn pada gitar, dan Dr. Avalanche pada drum. Ya, Dr. Avalanche ini sebuah drum machine ya, bertujuan supaya band ini tidak perlu berurusan dengan ego lain. Pada tahun 1982 sampai 1983, The Sisters of Mercy merilis rangkaian single dan EP. Mereka menampilkan Alice dan lagu epik pertama mereka yang sebenarnya adalah Temple of Love. Meski musik mereka yang asli cenderung murung dengan bass yang khas, dalam pertunjukan live band ini justru sangat energik. Mereka tidak hanya memainkan lagu-lagu original, tapi juga beberapa cover lagu proto-punk seperti Sister Ray dari Velvet Underground dan 1969 dari The Stooges. Namun, mereka juga memainkan lagu rock and roll yang lebih klise seperti Jolene dari Dolly Parton dan Hot Chocolate dengan judul Emma. Meskipun demikian, penampilan mereka masih sangat memukau dan berpengaruh. Mereka tidak seperti band post-punk lain. The Sister Mercy berbeda. Mereka cenderung memainkan musik dengan nilai ironi yang kuat, yang tampaknya sebagai sindiran atau satir pada genre rock and roll itu sendiri. Pada saat itu, mereka menggunakan mesin dry ice untuk membanjiri panggung, dan Eldridge tampil sebagai siluet lengkap dengan topi koboi kulit hitam. Pada tahun 1984, The Sisters of Mercy telah melampaui aspirasi awal mereka setelah 2 kali tampil di acara John Peel Show dan menandatangani kontrak pendistribusian dengan Warner Records. Namun, pada Oktober 1983, anggota band bernama Gunn keluar karena perbedaan dalam musik. Gunn digantikan dengan mantan anggota Dead or Alive, Wayne Hussey. Album debut mereka, First, Last, and Always, direkam pada tahun 1984 dengan produser Cure Dave M. Allen. Eldridge menulis semua lirik untuk album tersebut. Sebagian besar terinspirasi pada perpisahannya dengan pacarnya dan ketakutannya bahwa Marks mungkin juga akan segera pergi meninggalkan band. Album ini dirilis melalui label Eldridge sendiri yang bernama Merciful Release pada Maret tahun 1985 dan mencapai top 20 di UK Album Charts dengan 3 single yang semuanya tidak masuk top 40. Mereka sangat dekat dengan arus mainstream pada saat itu. Kemudian, ketakutan Eldridge menjadi kenyataan. Marks meninggalkan band untuk membentuk sebuah band baru bernama Ghost Dance. Beberapa bulan kemudian, anggota band lainnya keluar, dan The Sisters of Mercy tidak ada lagi. Kepergian Hussey dan Adam terjadi pada Oktober 1985, saat sesi awal untuk album kedua The Sisters yang berjudul Left on Mission and Revenge. Pemicunya karena Hussey telah menulis beberapa lagu untuk album tersebut, tetapi Eldridge menolaknya. Ya, kata Hussey, Eldridge mengatakan bahwa lagu-lagunya bukan tentang apa-apa.
Lebih banyak rock and roll klise yang direkatkan dengan lakban, dan karena itu, dia merasa tidak nyaman menyanyikannya. Di hari kepergian rekan bandnya, Eldridge menelpon basis Patricia Morrison dari band The Gun Club untuk bergabung dengannya dan untuk proyek-proyek selanjutnya. Tapi di sebagian besar waktu, Eldridge pensiun dan pergi ke Hamburg sambil berusaha memulihkan diri dari jadwal tour The Sisters sebelumnya yang tanpa henti. Di sisi lain, Hassi percaya bahwa mereka lebih berhak atas nama band mereka sebelumnya daripada pendirinya. Saat Hassi dan Adam pergi, mereka membentuk band lain dan mulai mencoba mendapatkan kontrak rekaman terlebih dahulu sebagai The Sisters of Mercy. Sebelum akhirnya masing-masing mereka setuju untuk tidak menggunakan nama The Sisters of Mercy, dan masing-masing mereka membuat band dengan nama The Sisterhood. Di sisi lain, Eldridge merasa khawatir. Katanya, mereka mulai mengklaim hak atas nama, yang tentu saja harus dihentikan. Dan ketika mereka ingin disebut Sisterhood, tidak ada yang bisa saya lakukan selain menjadi Sisterhood di hadapan mereka. Satu-satunya cara untuk membunuh nama itu adalah dengan menggunakannya, lalu membunuhnya, kata Eldridge. Eldridge memutuskan untuk mendapatkan hak atas nama Sisterhood secepat mungkin. Dia mendaftarkan sebuah perusahaan dengan nama tersebut dan menyiapkan rekaman untuk dirilis di labelnya sendiri. Kata Eldridge, saat The Sisterhood merilis single dalam bentuk Giving Ground pada Januari 1986, karena banyaknya pembicaraan tentang Battle of Sisterhood di media, lagu ini langsung naik ke puncak independent single charts. Meskipun single itu disorot, banyak yang mengklaim Eldridge sengaja membuatnya buruk. Namun pada akhir Februari, Hassi dan Adams melihat bahwa mereka tidak akan dapat menggunakan The Sisterhood. Jadi, mereka malah memilih The Mission, yang tampaknya menodai judul album Left on Mission dan Revenge milik Eldridge. Dan Hassi mulai memakai topi koboi kulit hitam sebagai penolakan terhadap Eldridge. Saat berita The Sisterhood telah mereda, Eldridge memutuskan untuk menggunakan kembali nama The Sister of Mercy dan mulai mengerjakan album baru The Corrosion yang akan menjadi lebih musikal dan tematik. Tapi sebenarnya Eldridge memiliki target tersendiri dalam pikirannya. Setelah butuh waktu 2 bulan bagi Hassi dan Adams untuk mengetahui bahwa jihad ditujukan kepada mereka, Eldridge merasa dia perlu membuat yang lebih kentara dengan sisi satir khas yang jelas-jelas menuju orang-orang yang telah mengkhianatinya. Bisa diumpamakan The Mission adalah salinan rusak dari The Sister of Mercy. Sebagian besar lirik ditulis dengan sangat hampa untuk memparodikan Hassi dan kata-kata klisenya yang tidak bermakna. Dengan Discorrosion sebagai sarana untuk menusuk keangkuhan rock and roll Hassi yang bebas ironi. Karena kekurangan anggota di The Sisters of Mercy, Discorrosion dimainkan hampir seluruhnya oleh Eldridge, synthesizer, sequencer, dan dukungan kuat sang mesin drumnya yang dipanggil Dr. Avalanche. Solo gitarnya sendiri dimainkan oleh seorang rekan Jim Steinman, Eddie Martinez. Dia sebelumnya juga sebagai gitar session di Addicted to Love Robert Palmer dan Rockbox-nya Run DMC. Meskipun menonjol dalam video musik dan siklus promosi untuk album Floodland, tapi Patricia Morrison tidak bermain di track tersebut. Pada bulan Januari 1987, The Mission memiliki single hit terbesar mereka dengan judul Wasteland yang mencapai nomor 11 di UK Single Charts. 9 bulan kemudian, The Corrosion dirilis, mengalahkan The Mission dan semua single Sisters sebelumnya. Dan saat itu, Eldridge, Morrison, dan beberapa season player tampil untuk pertama kalinya di Top of the Pops. Floodland dirilis pada November 1987, menduduki posisi nomor 9 di UK Album Charts, dan kemudian mendapatkan sertifikasi emas di Inggris dan Jerman. Meskipun Andrew Eldridge membenci istilah yang melabelinya, The Sisters of Mercy semakin masuk ke arus musik mainstream. Beberapa penggemar mereka mungkin merasa bahwa arah pop baru mereka bukan untuk mereka, tetapi kesuksesan mereka melahirkan pengikut mereka sendiri. Nine Inch Nails, Type O Negative, dan Marilyn Manson juga memasukkan musik band ini ke dalam catatan mereka. The Corrosion bahkan membantu band Paradise Lost menemukan kembali musik mereka. Meskipun secara resmi menjadi salah satu band live paling menarik, The Sisters of Mercy tidak melakukan tur lagi hingga tahun 90. Album resmi terakhir mereka yang berjudul Vision Thing. Dan Eldridge berniat untuk tidak pernah merilis album lagi, walaupun band tetap melakukan tur jika keadaan memungkinkan. Ya, The Sisters of Mercy, ya ini cukup banyak intrik di dalamnya ya. Buat yang request, mudah-mudahan puas dengan informasi yang saya bacakan, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kepada teman-teman yang lain. Oke, ya buat teman-teman yang lain yang juga udah request tentang profil band, profil musisi, ya mohon bersabar ya.
Mudah-mudahan bisa tampil secepatnya. Oke, terima kasih yang udah pada nonton. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.